Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk menerima firman Tuhan, dan lebih dalam lagi kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi kami rindu Engkau, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan seluruh kehidupan untuk menerima Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami. Berkati kami, baik yang ada di studio, bahkan juga di rumah kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang hadir di sini maupun yang berkumpul di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita mempergunakan waktu beberapa puluh menit saja untuk dapat menangkap maksud Allah dalam hidup ini. Saya ingin membacakan pada Injil Matius pasal yang 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebagai gembala, saya pasti punya keinginan utama, yaitu semua jemaat GPJ, Caruban dan cabang-cabang, semuanya tidak terkecuali masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada yang masuk neraka, tidak ada yang dihukum, semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Apakah dengan ritual, dengan kemasan acara yang bagus akan membuat Tuhan senang? Tidak. Hanya dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi sebenarnya agama itu kalau hanya ritual saja, sia-sia. Sama sekali tak ada gunanya. Saudara, kita melakukan praktek iman. Itu yang penting. Dan itu yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Sungguh-sungguh rugi luar biasa kalau kita di dunia sudah setia, kita rajin ke gereja,
tetapi akhirnya masuk neraka. Untuk apa? Sekali lagi, untuk apa? Lebih baik menjadi orang kafir sekalian. Tetapi pagi ini saya sampaikan sebagai landasan firman Tuhan hari ini, yaitu praktekkan kehendak Bapa itu. Dan saudara pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya dalam 2 hari terakhir ini, teman-teman saya sudah berangkat duluan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya belakangan, Tuhan? Saudara-saudara, Pendeta Vivit Surabaya sudah berangkat. Pendeta Simon Cahyono Banyuwangi sudah berangkat. Saudara-saudara, mereka berangkat kemana? Mereka pulang ke surga, pulang ke rumah Bapa. Mereka penuh keyakinan bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini akan membawa dampak kekal, yaitu kerajaan surga. Saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mari kita mau membaca pada Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, ada 6 poin di sini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, saudara-saudara, siapa yang kita layani? Yang lapar kita kasih makan, dan yang haus kita kasih minum, yang telanjang kita kasih pakaian. Siapa mereka? Mereka adalah saudara Tuhan yang paling hina. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, tidak terkecuali, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Ya, apa toh yang diminta oleh Tuhan? Memberi makan. Pertama, memberi makan orang yang lapar. Memberi minum orang yang haus. Menyambut atau memberi tumpangan kepada orang asing. Terjemahan yang lain itu orang yang tunawisma itu. Ketika aku telanjang, nah ini, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberikan lawatan kepada orang sakit, dan kunjungan kepada orang di dalam penjara. Mungkin saudara pasti merasa, kok enak, aku yang kerja setengah mati, mereka hanya mendapatkan sesuatu daripadaku. Oh tidak. Kalau kita mau melakukan, Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita mau melakukan, maka terjadi pelipat gandaan benih yang kita taburkan itu. Kita mengatakan, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Dan kenapa bisa menuai banyak? Karena Tuhan turut bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mau melihat ya. Sebenarnya kalau kita sederhanakan saja, yaitu pada Yakobus 2
ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saya garis bawahi, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Seringkali kita tekankan bahwa iman kepada Yesus akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Betul. Tetapi iman yang bagaimana? Iman yang dengan perbuatan. Bukan iman yang kosong. Bukan iman yang hanya ngomong doang. Tetapi iman yang dipraktekkan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dari 6 poin itu, ternyata pada surat Yakobus diringkas 2 saja, yaitu orang yang kelaparan dan orang yang tidak mempunyai pakaian. Dan ini menjadi kebutuhan, dan kebutuhan ini kebutuhan yang harus ditangani. Bukan hanya kita merasa kasihan melihat orang yang kelaparan, melihat orang yang telanjang, tetapi kita harus melakukan tindakan. Sekali lagi, kalau kita mau menolong mereka, pertama, kita takkan kekurangan. Karena kita berkata, kita menabur sedikit menuai sedikit, kita menabur banyak menuai banyak. Yang kedua, yang pasti yang kita lakukan ini adalah kehendak Bapa di sorga, dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, sederhana bukan? Jadi kita menolong orang-orang seperti ini, ya, yang tidak mempunyai pakaian. Kita seringkali melihat orang-orang yang pakaiannya sudah kumal, dan kita biarkan saja mereka, dan itu dosa. Ya, kita melihat orang yang kekurangan makanan sehari-hari, kita hanya mengatakan, aku bantu doa ya, supaya kamu diberkati. Durhaka orang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ngalami loh, ya, saya ngalami. Sekali lagi, ketika saya sakit, ada orang-orang yang datang mengulurkan tangannya, membantu. Mungkin bantuannya tidak begitu hebat, tetapi saya melihat apa yang diperbuat oleh mereka sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Tetapi ada banyak di antara mereka yang hanya mengatakan, "Om, saya bantu doa. Saya bantu doa. Saya ingatkan, tidak ada pada baik Matius pasal 25 maupun pada Matius pasal yang ke-7. Ketika aku lapar, kamu membantu doa. Ketika aku haus, kamu membantu doa. Ketika aku telanjang, kamu membantu doa. Ketika aku sebagai orang asing, kamu membantu doa." Durhaka orang itu. Tetapi orang yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan, dia tidak hanya berkata membantu doa, dia mengulurkan tangannya, menolong. Sekali lagi, menolong, bukan hanya membantu doa. Saudara-saudara, untuk itu, supaya kita ini benar-benar bisa melakukan, coba kita baca Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Umat kepunyaan Tuhan sendiri itu rajin berbuat baik. Kalau orang yang tidak rajin berbuat baik, saya nyatakan dia bukan umat kepunyaan Tuhan. Bukan. Dan Tuhan akan mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu.
nyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku, siapa yang melakukan kejahatan? Orang yang melakukan pembiaran. Orang yang lapar dibiarkan tetap lapar. Orang yang tidak punya pakaian dibiarkan tetap tidak mempunyai pakaian. Dibiarkan. Dan orang ini Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Sekali lagi, aku tidak mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita berdoa. Mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan mengajari kita, mendidik kita, cinta kasih-Nya itu. Supaya kita boleh memiliki cinta kasih agape untuk dapat kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Kita akan tutup khotbah pada pagi ini dengan lagu Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Pada kesempatan di mana kesempatan ini benar-benar sempit, kita tidak berkutik, tidak bisa mengadakan ibadah bersama. Saudara-saudara, disinilah Tuhan akan melakukan seleksi. Siapa orang yang setia, siapa orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, siapa orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga, orang itu yang boleh masuk dalam kerajaan sorga. Untuk itu, kita mungkin tidak bisa, karena kita manusia, ya, daging. Tetapi kalau cinta kasih Tuhan sudah masuk ke dalam diri kita, maka apa yang dikatakan tidak bisa, tidak mungkin, akan menjadi bisa, akan menjadi mungkin. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Akan menjadi sia-sia Tuhan kalau kami hamba-Mu yang menggembalakan jemaat-Mu tidak menggembalakan domba, tetapi menggembalakan kambing. Maka sungguh-sungguh kondisi yang sangat merugikan. Karena Tuhan, kami tidak melihat mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu pagi ini Tuhan, bentuk kami, proses kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami doakan secara khusus mereka-mereka yang bermalas-malasan. Tuhan, agar mereka sadar, tidak lagi mempersoalkan apapun juga, tetapi mereka sadar bahwasanya waktunya sudah dekat. Mereka harus melakukan pilihan, masuk ke dalam kerajaan sorga, atau terusir masuk ke dalam neraka itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami akan sudahi persekutuan atau ibadah pagi ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya. Yang bekerja, apapun pekerjaan mereka, Tuhan memberikan rezeki dengan limpahnya. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, marilah kita pulang dan
Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Bapa di sorga, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, dan yang siap memberkati orang lain, katakan bersama dengan iman. Amin. Amin.